Ya, selamat siang Mas. Nama saya Sri Susilawati, tapi biasanya orang malah lebih mengenal saya dengan nama Susi Hidroponik. Saya tinggal di lereng Merapi, sisi selatan, tepatnya di Jalan Kikis, Desa Panggang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kebun ini namanya Hidroponik Susi, sesuai dengan nama saya, Susi Hidroponik. Dan kalau mau mengenal saya lebih jauh, ada di sosmed, nama saya semuanya Susi Hidroponik, baik Instagram, Twitter, Facebook, semuanya Susi Hidroponik. Awalnya saya dari hobi Mas, jadi tahun 2014 itu saya mencoba menanam di lahan pakai tanah. Cuman waktu itu di daerah kami di lereng Merapi ini susah air, sehingga saya berpikir bagaimana caranya supaya lebih hemat air. Sesuai dengan hobi saya tetap menanam dan saya pilih hidroponik karena hidroponik itu tidak banyak membutuhkan air Mas. Jadi air itu tersirkulasi dan yang terbuang itu sangat sedikit. Air bahkan sama sekali tidak ada yang terbuang kecuali diserap oleh tanaman. Jadi di sini bisa saya cabut ya. Ini air itu langsung hanya diserap oleh tanaman. Kalau kita pakai tanah, biasanya ketika kita menyiram itu airnya akan bablas ke tanah, diserap dalam tanah. Nah, untuk hidroponik itu semuanya tersirkulasi dengan sempurna. Itu. Kemudian dari hobi itu mungkin karena saya bermain medsos ya Mas, kemudian banyak pengunjung yang datang. Saya juga nggak menyangka akan banyak pengunjung. Akhirnya saya berpikir kenapa dari pengunjung itu tidak kemudian saya mengajak masyarakat sekitar. Kemudian dari hasil kunjungan itu kami waktu itu menarik uang sekitar 5.000 untuk sekali kunjungan. Nah, saya mengajak masyarakat membentuk kelompok wanita tani dan saya ajari hidroponik. Akhirnya berkembang, kemudian makin banyak pengunjung. Tahun 2017 saya membentuk kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Namanya Pok Darwis Panggang Hidro Farm. Nah, makin kesini makin banyak tamu. Bahkan dari UNESCO Korea, dari UGM, dari luar Jawa, dari mana-mana banyak yang berkunjung ke sini dan saya mengajak masyarakat sekitar. Kami mengembangkan, konsep saya waktu itu adalah ingin mengembangkan desa wisata Mas. Jadi atraksinya adalah bagaimana masyarakat wisatawan itu belajar hidroponik, kemudian digabungkan dengan living culture masyarakat yang lain, yaitu di sini ada masyarakat yang membuat gula Jawa. Nah, itu kami match dengan itu, kemudian juga bagaimana cara berternak sapi maupun kambing. Itu. Tapi sayang sekali awal tahun 2020 ketika pandemi datang, itu kami terutama untuk kelompok berhenti total karena wisatawan sudah sama sekali tidak ada yang datang. Kemudian masyarakat yang tergabung di kelompok wanita maupun di kelompok Pok Darwis otomatis takut untuk berkumpul kayak gitu Mas. Padahal tahun 2020 awal itu kami mengikuti lomba yang diadakan oleh Dinas Pariwisata, lomba Pok Darwis maupun desa wisata. Alhamdulillah waktu itu juga mendapat penghargaan lumayan. Tapi sayangnya 2020 Maret ya kalau nggak salah, sejak itu akhirnya masyarakat kelompok terutama saya ajak untuk tetap menanam tapi di rumah masing-masing. Jadi kalau jenengan tadi ke kebun kelompok mungkin agak kosong ya, tinggal rak-rak karena mereka menanam di rumah masing-masing. Ini karena hidroponik saya itu hanya di rumah ya. Jadi tanaman saya itu ada di pagar-pagar rumah, ada di dinding, kemudian ini di rooftop ya, di atap rumah yang luasannya ini sekitar 15 kali 8.
Jadi hidroponik itu ini semuanya tidak pakai tanah, guys. Semuanya dengan kekuatan air, menggunakan daya air. Itu saya di atap rumah ini sekitar 5.000 lubang tanam. Memang hidroponik itu cocok untuk daerah-daerah yang pertama seperti tempat saya kesulitan air, ya, di awal-awal kami menanam. Kalau sekarang air udah lancar ya. Kemudian yang kedua cocok untuk lingkungan rumah, mungkin seperti perumahan-perumahan seperti itu yang tidak punya lahan yang luas, karena bisa ditanam di dinding, di pagar rumah, di atap, memanfaatkan setiap ruang-ruang yang ada itu dimanfaatkan. Yang penting intinya adalah terkena sinar matahari, itu paling penting. Untuk anggaran tergantung, Mas. Hidroponik, orang bilang hidroponik itu mahal, tetapi saya selama ini memang berusaha mengkampanyekan hidroponik rumahan yang murah, yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk harga atau untuk mahal enggaknya itu tergantung, ya, relatif. Kalau yang pengen bahannya awet, mungkin seperti paralon yang di depan saya ini sudah 10 tahun ini, ya, sudah 10 tahun masih bagus. Ini mungkin investasi di awal itu mahal memang, tetapi ini awet, Mas, ya. Untuk yang mungkin ibu-ibu rumah tangga yang mau memulai, itu jangan takut, ya, jangan takut membeli peralon, nanti malah nggak jadi nanam, ya, kalau takut. Jadi ibu-ibu bisa, ini saya ada contoh, bisa menggunakan ceteng nasi seperti ini. Ini saya pikir semua rumah tangga punya, ya, murah meriah. Ini contohnya adalah tanaman kangkung dan isinya juga banyak seperti ini. Ini baru satu wadah. Kalau nanti punya banyak wadah, di satu meja ini aja nanti sudah bisa diisi dengan 50 ceteng nasi misalnya, dengan luasan satu meja. Nah, itu nanti sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang lumayan juga, ya. Kemudian ini murah, ya, nggak usah beli. Ini juga nggak usah beli botol-botol air mineral. Ini bisa menggunakan sampah-sampah bekas, yaitu bekas-bekas minuman air mineral. Ini juga sangat murah. Ini sederhana sekali, ya, hanya dengan menggunakan botol yang dipotong menjadi dua seperti ini. Kemudian yang bagian atas ini digunakan untuk potnya seperti ini. Nah, saya mengajak untuk masyarakat di era pandemi ini, ya, yang notabene-nya orang, ya, takut ke pasar mungkin. Kemudian untuk ekonomi juga banyak yang terkena imbasnya. Nah, saya mengajak untuk ayo nandur sing dipangan, mangan sing ditandur. Jadi apa yang saya tanam semuanya ini saya doyan memakannya. Artinya, buat apa kita menanam yang tidak enak kita makan? Kita menjual apa yang kita tanam, tetapi kita sendiri mau makan malah membeli. Itu saya yang nggak pas, ya. Jadi saya menanam ini memang berbagai macam tanaman sengaja. Ini untuk modal itu, ya, modal pemanfaatan pekarangan. Ini satu seledri seperti ini, Mas. Ini kalau saya menjual ini sekitar 15.000. Jadi lumayan kan, ya, 15.000. Ini juga 15.000. Dan untuk pandemi seperti ini, saya lebih suka menjual tidak hanya sayurannya. Karena kalau orang membeli sayuran, sekali membeli sayuran kemudian habis dimakan, ya kan? Sekali membeli dimasak masuk dapur habis. Saya lebih suka menawarkan kepada masyarakat yang mau membeli atau masyarakat yang mau menjual juga. Saya mengajak kalau menjual dengan medianya, dengan wadahnya. Kemudian untuk yang mau membeli juga saya menawarkan membelilah dengan wadahnya seperti ini sehingga awet. Untuk seledri misalnya, ini ketika panen kita hanya memetik gini aja, dipetik dari pinggirnya. Ketika kita mau memanfaatkan, mau masak, kita hanya memetik dari pinggir-pinggirnya. Nanti akan tumbuh terus seperti itu, akan tumbuh tunas-tunas baru. Jadi awet, berkesinambungan, tidak sekali beli kemudian habis. Oh, tidak perlu masuk kulkas, ini kulkas alami, ya, lebih awet. Dan seledri ini bisa sampai 1 tahun baru nanti menanam lagi. Awet sekali, ya.
Untuk model A, hidroponik A ini kurang lebih sekitar 2 juta. 2 juta nanti sudah lengkap dengan pompanya, Mas. Ya, kita bisa menanam itu dengan sekitar 200 lubang tanam. Jadi tanaman seperti ini saat ini saya sebut 1 lubang tanam. Itu untuk model A seperti itu bisa sekitar 200 tanaman, 200 lubang tanam. Sebenarnya semua jenis sayuran ditanam dimanapun bisa ya. Di model seperti meja datar seperti ini, model yang A seperti itu sama. Semua model jenis sayurannya sama. Kalau saya itu untuk menanam bayam Brasil, kemudian seledri, itu ada juga kangkung, ada sawi, ada kemangi, macam-macam ya, macam-macam semua bisa ditanam di situ. Nah, 1 lubang tanam seperti ini kalau biasanya saya menjual juga di dalam polybag, Mas. Itu nanti saya pindah ke polybag, itu bisa laku sekitar 10.000. 1 tanaman 1 polybag 10.000. Kalau itu ada 200 tanaman, berarti kan bisa dihitung ya. 10.000 kali 200 sekitar 2 juta. Tadi modalnya 2 juta untuk raknya, berarti udah balik modal. Kalau kita panen sayuran itu bisa tiap hari, bisa seminggu sekali, bisa 2 hari, tergantung kebutuhan yang mau membeli ya. Tetapi ketika kita jualnya dalam bentuk tanaman utuh seperti ini, biasanya orang membeli kan mungkin bisa untuk dipakai sendiri, bisa untuk keperluan ada kunjungan atau lomba-lomba dan sebagainya. Itu biasanya mereka membeli dengan akarnya, bahkan dengan pot atau medianya. Itu sekitar mungkin sebulan atau 2 bulan sekali ya, Mas, kalau yang seperti ini. Jadi hidroponik itu sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan mulai dari anak-anak TK pun sudah bisa kita ajari dengan hidroponik. Karena sangat mudah sekali. Dan untuk air itu tidak selalu harus mengalir, nggih. Tidak selalu harus tersirkulasi. Tapi memang yang paling bagus itu memang air mengalir. Cuman saya punya model-model tanaman yang tidak mengalir, seperti kita pakai box styrofoam. Seperti tadi yang pakai ini juga tidak mengalir ya, Mas. Ini kan juga tidak ada aliran air. Jadi hanya statis, namanya statis. Ya, jadi tidak harus semuanya mengalir, tapi ini statis. Untuk perawatannya sangat mudah ya. Jadi ketika kita memulai persemaian, kemudian pindah tanam, kemudian ditaruh di media tanam, ini biasanya kita merawatnya hanya menambah nutrisi aja. Dan nutrisi atau pupuk itu jadi satu dengan airnya di sini. Jadi sejak awal ini air ini sudah ada nutrisinya. Jadi nanti hanya perawatannya adalah menambah air ketika air udah mulai berkurang. Itu kalau yang statis, nggih. Kalau yang mengalir ya tinggal nanti ditambah di baknya aja. Otomatis untuk perawatannya adalah untuk hama-hama, Mas. Jadi biasanya kalau seledri seperti ini hamanya apit. Ya, apit itu kecil-kecil banget tuh ya, kayak apa ya, kayak tengong atau apa ya. Nah, ini biasanya, Mas, kita untuk hidroponik ini tidak menggunakan pestisida kimia. Tidak ada satupun yang kami semprot dengan pestisida kimia. Semuanya dengan pestisida nabati. Nah, karena kebun saya yang hanya seluas 15x8, itu biasanya saya untuk menghilangkan hama itu hanya dengan pites ponik aja. Hanya dengan pites ponik ya. Seperti itu. Jadi mudah sekali ya untuk hidroponik, tidak perlu perawatan yang sulit. Jadi hanya ketika pindah tanam, ditunggu sebulan kira-kira untuk sayuran, kita udah siap panen. Oke, ini contoh pupuk ya. Untuk pupuk hidroponik itu memang kita dari untuk hidroponik abemik ya. Abemik jadi ada unsur A dan unsur B. Nanti di situ biasanya kalau untuk yang industri biasanya ada alat khusus untuk mengukur ppm namanya ya. ppm untuk hidroponik itu. Tapi kalau misalnya masih seketingkat rumah tangga atau kelas hobi untuk ibu-ibu mungkin yang kena efek pandemi ini yang belum ke industri, itu belum perlu menggunakan alat-alat yang saya sebutkan tadi kayak TDS itu. Jadi hanya menggunakan rumus 551 ya, 551 supaya mudah diingat. Artinya apa? 5 mili A, 5 mili itu sekitar 1 tutup botol air mineral ya. 5 mili A
ditambah dengan 5 ml masukkan ke dalam 1 liter air. Jadi kita siapkan dulu 1 liter air, kira-kira 1 gayung, kemudian ditambah dengan 5 mA masukkan ke 1 liter. Mungkin bisa dicontohkan ya. Ini 1 liter air ya. 1 liter kita tambahkan begini. 5 ml A, kemudian 5 ml B. Gitu. Kemudian ini diaduk ya. Diaduk, kalau sudah baru siap ke medianya. Misalnya dituang sini. Nah, seperti ini. Ini untuk 1 liter air. Kalau misalnya wadah kita, misalnya di box ini membutuhkan misalnya 20 liter air. Ya sudah, tinggal dikalikan aja. Kalau tadi 5 mili, berarti dikalikan dengan 20 liter. Seperti itu. Jadi ketika ini tadi udah habis, ya, sudah menipis airnya, kita tambahkan air yang sudah bernutrisi tadi. Jadi kita mencampurnya pupuk di luar ya. Di luar, kemudian baru kita tambahkan ke media-medianya. Kenapa selama ini saya mendengar ya, banyak yang mungkin obor blarak gitu ya. Di awal menanam menggebu-gebu, kemudian akhirnya surut dan akhirnya kosong instalasi, nggak menanam apapun. Nah, untuk saya alhamdulillah saya nggak ya, ini dari tahun 2014 sampai sekarang saya tetap menanam. Kenapa? Karena saya butuh gitu. Saya butuh, tidak hanya untuk hobi aja, tidak hanya untuk gaya-gayaan gitu ya. Tapi saya memang butuh. Saya setiap hari butuh bayam Brasil misalnya. Saya setiap hari butuh seledri misalnya. Ini seledri untuk mencuci ginjal ya, itu untuk perawatan gitu. Ini saya minum rebusan seledri terus dan saya butuh terus. Ini bayam Brasil, anggota keluarga saya semua suka. Sebelum kita berpikir menjual, keluarga saya suka dulu kan. Jadi setiap hari saya butuh, jadi harus ada terus. Seperti itu. Jadi insya Allah nggak akan mati ya hidroponik di sini, tetap terus hidroponik. Nah, untuk yang begitu juga cabai, tomat, setiap hari kita butuh kan. Nah, ketika itu sudah tanaman sudah tua, udah saatnya diganti, ya udah kita ganti terus karena kami membutuhkan terus setiap hari. Seperti itu. Jadi tidak akan surut, tetap ada terus tanaman saya. Jadi saya mengajak kepada semua masyarakat ya, terutama di era pandemi ini, untuk kita mewujudkan kemandirian pangan keluarga, untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga. Jadi kita sayur-sayuran, semua jenis sayuran tidak perlu membeli. Ayo nandur sing dipangan, mangan sing ditandur. Terutama dengan hidroponik itu sangat mudah. Ya, sangat mudah kita lakukan di rumah yang tidak punya lahan pekarangan sama sekali, bisa ditanam di dinding, di pagar, di atap rumah dan sebagainya. Untuk peralatannya pun mudah dicari ya. Untuk peralatannya seperti ini menggunakan box styrofoam. Ini biasanya di penjual buah itu banyak. Jadi ini bekas box buah anggur gitu ya. Bisa membeli di tempat penjual buah atau mungkin gratis di sana. Seperti ini box seperti ini bisa untuk 8 tanaman ya, lumayan ya. Boxnya ini saya waktu itu membeli sekitar Rp5.000 di tempat pedagang buah. Jadi hanya dengan uang 5.000, kemudian di sini kan bisa menanam 8 tanaman seperti ini. Untuk seledri itu lumayan mahal kalau kita menjualnya dalam bentuk tanaman seperti ini. Bisa 15 sampai 25.000 satu tanaman seperti ini. Jadi monggo kita memanfaatkan waktu kita WFH, work from home ya, kita bekerja dari rumah, tidak perlu kemana-mana. Kalau mencari saya hampir setiap hari ada di kebun, di atap rumah dan bisa menghasilkan. Lumayan bisa membantu dapur ngebul gitu ya. Ya, terima kasih, ayo nandur.